Eh, Selamat malam buat teman-teman mahasiswa. Di malam hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan jarak jauh kita. Eh, Semoga teman-teman sekalian sehat semua. Dengan harapan materi yang saya ingin tadi kemarin sudah dibaca, dipelajari dengan baik. Jadi ketika saya nanti menyampaikan materi, teman-teman sudah langsung mengerti dan memahaminya. Oke, di hari ini kita akan mempelajari tentang materi akuntansi perilaku. Nah, akuntansi perilaku di dalam akuntansi perilaku ini merupakan perpaduan dua bidang ilmu, yaitu ilmu akuntansi dan ilmu sosial, di mana uh, akuntansi perilaku ini sebenarnya materinya ini untuk perkuliahan pasca sarjana dan doktoral. Jadi kalau sarjana itu jarang sekali ditemukan materi akuntansi perilaku. Jadi ini banyak ditemukan di jenjang doktoral dan pasca sarjana. Tetapi kalau di luar negeri, akuntansi perilaku itu sudah hal yang lazim, jadi itu biasa dan banyak juga ditemukan penelitian-penelitian akuntansi perilaku di luar negeri. Tetapi kalau di dalam negeri, di Indonesia sendiri, itu masih sedikit akuntansi perilaku. Jadi ya bisa dilihat juga di Google Scholar, mungkin teman-teman bisa cek. Nah, pasti nanti yang muncul itu penelitian-penelitian yang dari luar negeri. Jadi ini saya hanya membagi dua slide saja dan dengan harapan teman-teman dapat mengerti. Oke, kita lanjut. Pengertian akuntansi dan perilaku. Mungkin di semester awal pengantar akuntansi sudah dapat pengertian dari akuntansi itu. Nah, sini saya flashback sedikit, yaitu menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi dari pengertian ini dapat diartikan bahwa dari proses itu akan ada yang namanya kegiatan atau aktivitas yang terjadi di antara manajemen yang ada di perusahaan itu. Jadi aktivitas itu akan menimbulkan satu perilaku yang dihasilkan. Jadi ini pengertian sedikit tentang akuntansi. Kemudian menurut Noto Atmojo 2003, perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Jadi, perilaku itu sesuatu yang timbul dari pribadi kita. Nah, ada dampaknya, baik itu negatif atau positif. Dampak itu. Jadi, dari kedua pengertian itu, maka diambil arti bahwa akuntansi perilaku adalah ilmu yang menjelaskan tentang efek dari perilaku manusia sehingga dapat mempengaruhi data-data akuntansi dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan usaha bisnis. Dari arti ini bahwa ilmu akuntansi perilaku itu sangat penting di dalam perusahaan. Jika perusahaan nanti berjalan, itu banyak kepentingan yang terjadi, kepentingan internal, eksternal. Dari situ akan ada dampaknya, ada dampak perilaku yang terjadi. Oke. Menurut Sid dan Lewin, tahun 1974 terdapat 5 aspek penting dalam akuntansi keperilakuan, yaitu pertama, teori organisasi dan keperilakuan manajemen.
diartikan bahwa teori organisasi modern memiliki perhatian dalam membahas perilaku komponen entitas perusahaan sebagai dasar dalam pemahaman tindakan dan motif-motif mereka. Jadi menurut aspek ini bahwa teori organisasi modern lebih cenderung memperhatikan perilaku komponen atau orang-orang yang ada di dalam manajemen perusahaan itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam suatu perusahaan itu akan ada banyak motif-motif yang terjadi, baik itu si pemilik perusahaan atau manajemen yang ada di dalam perusahaan. Ya, secara aspek teori organisasi itu masuk dalam aspek penting dalam akuntansi perilaku. Oke. Yang kedua, penganggaran dan perencanaan. Fokus dari penganggaran dan perencanaan yaitu formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu, di mana bahwa di dalam penganggaran dan perencanaan itu penting di dalam perusahaan. Nah, di sini banyak akan terjadi aktivitas kegiatan, mulai dari awal sampai akhir perusahaan itu sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah, di situ di dalam aktivitas itu akan ada perilaku yang ditimbulkan, baik karena ada aturan-aturan di perusahaan atau kebijakan-kebijakan. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, lebih berfokus kepada teori-teori dan model-model mengenai pengambilan keputusan. Di dalam perusahaan, ketika si manajemen atau si pimpinan mengambil keputusan, maka dia akan mengambil satu teori atau model, karena itu akan menjadi pegangannya. Jadi di pengambilan keputusan ini akan menghadirkan atau menimbulkan sebuah perilaku, baik itu nanti berdampak negatif terhadap orang banyak ataupun positif. Oke. Yang keempat, pengendalian. Aspek pengendalian sangat penting dalam suatu organisasi. Semakin besar organisasi, membutuhkan tindakan pengendalian semakin intensif. Jadi di dalam pengendalian ini penting juga diperhatikan bahwa akan ada dampak-dampak atau perilaku yang ditimbulkan ketika kita mengendalikan manajemen, departemen, atau individu tersebut. Suka tidak suka, dia akan menghasilkan sebuah perilaku. Oke, yang kelima, pelaporan keuangan. Aspek perilaku dalam pelaporan keuangan mencakup perilaku perasaan laba dan keandalan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi untuk investor. Jadi di sini laporan keuangan ujung dari sebuah data informasi ekonomi itu yaitu laporan keuangan. Jadi di sini akan timbul sebuah keperilakuan juga dari si pimpinan atau si pemegang saham. Oke, materi kita sampai di sini. Mungkin teman-teman ada butuh kurang jelas atau pertanyaan bisa disampaikan. Oke. Pak, maaf izin bertanya. Iya. Kira-kira untuk tujuan akuntansi perilaku ini sendiri apa ya, Pak? Tujuannya? Ya, tujuannya ini sangat penting ya untuk perusahaan. Yang utama itu untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan seseorang, departemen, ataupun pemegang sahamnya. Nah, yang relevan dan mengkomunikasikan informasi tersebut itu kepada pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan. Bisa di dalam perusahaan, bisa di luar perusahaan juga. Kira-kira begitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih, Pak. Yo, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi?
Sebetulnya Pak, Ya, silakan. bagaimana aspek perilaku dalam laporan keuangan yang mencakup perataan laba? Baik, terima kasih pertanyaannya. Perataan laba mungkin sudah dipelajari pengertian perataan laba di semester sebelum-sebelumnya, yaitu ya semester 2 atau 3. Nah, perataan laba itu saya flashback, itu pengurangan fluktuatif ya laba dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya di situ perataan laba itu suka tidak suka akan memunculkan sebuah perilaku baik atau tidak baik, baik di dalam atau di luar perusahaan. Mungkin teman-teman pernah baca kasus Garuda 2018, itu terjadi perataan laba di 2018, 2019. Begitu juga kasus PLN, mungkin pernah dengar juga. Nah, di situ ada konflik interest antara komisaris utama dengan direktur, perbedaan pendapat. Jadi di situ dari situ bisa kita lihat bahwa ada perilaku yang maksudnya yang dari direktur menurut dia baik, dari komisaris menurut dia tidak baik. Jadi ada perilaku-perilaku yang timbul di dalam hal itu. Jadi kira-kira itu penjelasan saya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih buat teman-teman. Ada lagi bertanya? Oke, tidak ada ya. Cukup jelas. Saya akan simpulkan bahwa akuntansi perilaku sangat penting diperhatikan di dalam organisasi perusahaan, baik dari sisi perilaku manusianya dan perilaku aturan-aturan yang ditimbulkan untuk mengatur proses bisnis akuntansi tersebut. Akuntansi perilaku penting dipelajari untuk mengetahui dampak apa yang dihasilkan sebelum dan sesudah terjadinya penyalahgunaan dan keputusan organisasi yang telah diambil oleh manajemen dan pimpinan perusahaan. Jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa. Sampai hari ini saya harap dapat mengerti sampai saat ini. Nah, terima kasih waktu dan waktunya ya. Oke, sampai ketemu di kemudian hari. Selamat malam, tetap semangat. Selamat malam Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya.